lengkap saya Aurelia Tanesi, NIM 1903030078, kelas B semester 5, program studi sosiologi, mata kuliah Gerakan Sosial. Di sini saya akan membahas buku tentang Partai Buruh Denis Haley dan Internasional Gerakan Sosial. Di sini saya akan membahas dua subtema, yang pertama tentang pengantar dan yang kedua tentang Partai dan Rakyat, Partai Buruh dan Jaringan Sosialis Internasional. Yang pertama tentang pengantar. Ketika berbicara tentang sosialis internasional, sosialis internasionalis yang kecewa dan sosialis demokrat yang mencari kehormatan nasional bersikeras pada jurang antara internasionalis, aspirasi, dan realita nasional. Henry Deman mengeluh tentang ini, fiksi berlebihan, Konferensi dan Klaton pada tahun 1946 hingga kelahiran kembalinya resminya pada tahun 1951 di Frankfurt Congress. Ini menyelidiki bagaimana era transformasi radikal untuk Eropa dan dunia membentuk bentuk yang diasumsikan oleh partai-partai nasional demokrat dekade. Pertumbuhan secara global dan transnasional menantang negara bangsa sebagai kerangka eksklusif. Itu menggarisbawahi koneksi internasional dan aktor negara. Terutama signifikan adalah kontribusi Wolfram Kaiser, Brigitte Leu, dan Michael Gehler mengkoreksi ide Millward tentang integrasi Eropa sebagai produk memperoleh antara pemerintah nasional. Mereka menyoroti peran pemerintah Emmans yang mendefinisikan sebagai bentuk keputusan yang hierarkis dan terdesentralisasi, pembuatan dan koordinasi oleh aktor negara dan non-negara. Pemerintah berlangsung di tingkat lokal, regional, nasional, dan transnasional sebagai jaringan formal dan informal para politisi, pakar, dan kelompok kepentingan berlomba-lomba untuk memajukan tujuan dan kepentingannya. Politik transnasional jaringan memainkan peran penting. Menurut definisi Kaiser, mereka menghubungkan sementara Kaiser secara ekstensif mempelajari tentang demokrasi Kristen, yang lain menerapkan pendekatan jaringan transnasional ke sosial internasional kerjasamanya. Oliver Radcol menganalisis jaringan Brand, Kreisky, Palme, Matthew Broad, Kristen Steines, dan peran jaringan transnasional sosialis dalam sikap Partai Buruh terhadap Asosiasi Perdagangan Bebas dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Michael Gehler, peran jaringan sosialis dalam masuknya Austria ke Uni Eropa. Peter van Kemske, peran sosialis internasional untuk kebijakan membangun pada 1950-an. Di Donato, hubungan antar Partai Komunis Italia dan Eropa Sosial Demokrat. Christian Salm, peran sosial transnasional jaringan dalam mendefinisikan kebijakan Komunitas Eropa ke Selatan, pemekaran dan kebijakan pengembangannya. Oleh karena itu, ia berkonsentrasi pada kelahiran kembali sosialis internasional, fokus dari sebagian besar kerjasama sosialis internasional, dari kematian internasional lama hingga kelahiran kembali yang baru secara formal. Itu adalah zaman eksperimen karena kaum sosialis membuang konvensi lama dan mencoba bentuk-bentuk baru kerjasama internasional. Membangun aturan formal dan informal internasionalisme sosialis. Sepanjang periode ini, kepemimpinan dimiliki oleh Partai Buruh Inggris. Sebagian besar seringkali mengambil inisiatif untuk bereksperimen dengan cara-cara baru dan selalu menolak inisiatif orang lain untuk kembali ke cara yang lama. Sejarah sosialis internasionalisme dalam periode ini dalam banyak hal berjalan melalui Partai Buruh berpesta. Perpindahan pengaruh antar lingkup nasional dan internasional tidak pernah satu arah atau statis, melainkan mengambil bentuk gerakan melingkar. Lingkup nasional mempengaruhi dan mengubah lingkup internasional yang menjadi gilirannya pada
dapat mengubah nasional. Ini berpotensi menjadi momentum yang membangun spiral meskipun bisa mudah terganggu. Bagian yang kedua tentang Partai dan Rakyat, Partai Buruh dan Jaringan Sosialis Internasional. Gerakan Sosialis Internasional terdiri dari jaringan partai dan pimpinan yang terus berkomunikasi secara teratur. John Price mendorong adopsi Sekretaris Internasional penuh waktu, tetapi seringkali anggota kepemimpinan, apakah itu subpemimpin atau kepala pemimpin, itu bertanggung jawab. Ada dua perbedaan utama dari internasional yang tepat. Pertama, kontak bilateral dan berpusat pada partai hegemonik, bukan pada institusi pendidikan. Itu semua anggota berada pada pijakan yang sama. Kedua, Departemen Internasional terjalin erat dengan buruh Inggris pemerintah. Internasional ditandai oleh persahabatan pribadi yang kuat dari para pemimpin dan perdebatan sengit tentang prinsip-prinsip dan tindakan bersama seperti yang dilakukan Belgian veteran sosialis Van der Velde mengeluh di akhir hidupnya. Era LSI adalah ditandai dengan kontrol birokrasi yang lebih besar untuk partai buruh juga. Setelah Perang Dunia Pertama, dua pemimpin partai buruh, Ramsay MacDonald dan Arthur Henderson, berusaha untuk menghidupkan kembali ikatan yang terputus perang dan membangun kembali internasional. Henderson mencari bantuan dari William Gilles, seorang pejabat di Departemen Riset. Komite Parlementer Serikat Buruh membentuk sebuah internasional bersama subkomite. Kemudian Citrine, ketua Kongres Serikat, memilih untuk tidak berkonsentrasi pada Serikat Pekerja Internasional. Berkat kembalinya MacDonald ke parlemen pada tahun 1922 dan Henderson kesediaan untuk mendelegasikan, Gilles memperoleh otonomi besar. Koalisi dominan menyeimbangkan penerapan kebijakan dengan kebutuhan untuk memenangkan minoritas dan pangkat pada fail menjelang akhir perang. Dalton memperoleh keputusan pengaruh besar dan subkomitenya berkat tempo jarangnya Morrison karena tawarannya yang gagal menjadi bendahara partai. Dalton mempromosikan pengkooptasian orang-orang muda berbakat seperti Douglas Jay dan Hugh Gaitskell, secara aktif mendorong mereka untuk mengembangkan kebijakan yang akan menjadi dasar pemerintah. Dua isu utama yang diperdebatkan subkomite internasional pada tahun 1943 adalah kesalahan kolektif Jerman dan proposal Lasky untuk mengirim delegasi ke Uni Soviet untuk membahas penciptaan semua inklusif. Buruh Inggris Partai adalah ayam jagoan sosialis yang dituju oleh partai-partai sosialis lainnya Inggris Raya untuk instruksi. Ini adalah baris resmi Kominform yang disampaikan oleh Togliatti, pemimpin komunisme Italia pada tahun 1949. Sosial Demokrat sayap kanan mengeksploitasi referensi ke demokrasi borjuis barat dan Chaffin partaisme untuk memutuskan kesatuan aksi dengan komunis. Mereka lagi terhubung diri sendiri dengan kekuatan reaksi lokal dan internasional. Memasuki layanan buruh Inggris dan imperialisme Amerika, Komisko yang dimulai hanya sebagai kantor untuk menyelenggarakan internasional konferensi sosialis, yang menghabiskan waktunya dalam serangkaian upaya untuk merekayasa dan memperluas perpecahan dalam gerakan buruh secara internasional dan nasional. Menciptakan Komisko hanya sebagai alat kebijakan imperialis mereka, Inggris buruh berusaha menggunakan untuk mendapatkan partai sosialis di rakyat, demokrasi yang jauh dari kerjasama dengan partai komunis, dan untuk mengganggu kesatuan aksi antara komunis dan sosialis di Italia. Keterkaitan internasional sosial demokrat dengan buruh Inggris
yang merupakan perjuangan faksi, tetapi hubungan dengan pelaku diplomasi negara lebih kompleks. Van Demkeske menegaskan tuduhan komunis sosialis internasional telah ditakdirkan bahkan dari sebelum kelahiran resminya pada tahun 1951 untuk berfungsi sebagai perpanjangan dari kebijakan luar negeri Partai Buruh Inggris.